Selanjutnya untuk kasus kedua adalah Ibu Riceni sebagai coaching, Bu Bina sebagai coaching, pengamat satu saya, Ibu Farida, pengamat kedua adalah Pak Elianus. Bagaimana, sudah siap Bapak Ibu? Untuk pengamat bisa menonaktifkan ininya, audionya, mikrofonnya. Terima kasih, silakan. Oke, kita mulai. Oke, silahkan Bu. Selamat pagi Bu. Maaf mengganggu waktu Ibu. Ada hal yang ingin saya ceritakan Bu. Apa boleh? Hei, selamat pagi juga. Silahkan. Kebetulan saya tidak sedang sibuk. Namun, bolehkah saya tahu apa tujuan yang diharapkan setelah usai percakapan ini nantinya? Saya sangat berharap mendapat solusi dari apa yang telah saya rasakan Bu. Oh, tidak apa-apa. Mengungkapkan itu jauh lebih menyenangkan dibandingkan kamu memendamkannya sendiri. Memangnya saat ini kamu sedang merasakan apa? Begini Bu, Pak Rahim, guru fisika, dia membuka privat khusus di rumahnya. Kemudian banyak teman di kelas yang juga mengikuti privat bersama Pak Rahim Bu. Namun ada beberapa murid yang tidak mengikuti privat, termasuk saya. Maka saya merasa ketika Pak Rahim mengajar di kelas, ya seringkali menginjindir saya dan murid-murid yang lain yang tidak mengikuti privat di rumahnya. Bahkan saya juga merasa Pak Rahim telah memberikan nilai tinggi kepada mereka yang belajar privat bersamanya, terkecuali saya. Saya merasa di sini Pak Rahim pilih kasih dan berperilaku tidak adil bagi saya. Oh, begitu ceritanya. Terus, kalau boleh Ibu tahu, bagaimana bentuk perlakuan tidak adil yang dilakukan Pak Rahim dengan cara mendidik murid yang tidak mengikuti les privat dengannya? Begini katanya Bu, nilai yang kurang memuaskan ini perlu belajar lebih giat lagi. Kemudian lihatlah contoh atau bisa bertanya dengan murid yang nilainya bagus. Sehingga murid-murid bisa saling berbagi. Begitulah yang seringkali para ibu utarakan saat belajar, Bu. Oh, begitu. Jadi, kamu merasakan diperlakukan tidak adil karena tidak mengikuti les privat di rumahnya. Iya, Bu. Oke, nah sekarang coba ceritakan menurut pendapatmu dan berdasarkan pengamatanmu, apakah teman-teman yang mendapat nilai bagus di kelasmu itu mereka benar-benar menyelesaikan tugas dengan baik? Iya sih, Bu. Mereka memang mengerjakan tugas dengan baik, lebih cepat dan kritis memang dibandingkan dengan saya. Nah, sekarang apakah kamu tahu mengapa murid-murid yang lain itu dapat mengerjakan tugas dengan baik dan lebih cepat dibandingkan dengan kamu? Mungkin karena mereka memang sudah melaksanakan privat bersama Pak Rahim, Bu. Oke, baiklah. Kalau memang begitu, apakah kamu pernah sudah menanyakan ke Pak Rahim di mana kekuranganmu saat mengerjakan tugas hingga nilaimu kurang memuaskan itu? Belum pernah, Bu. Oh iya, Bu. Mungkin benar. Saya yang seharusnya menanyakan kepada Pak Rahim. Sehingga saya tahu kelemahan saya dan mengerjakan tugas fisika itu, Bu. Nah, mantap itu. Selain upaya kamu menanyakan hal itu kepada Pak Rahim, apakah ada upaya lain yang akan kamu ingin lakukan untuk membuat keadaanmu lebih baik lagi? Ada, Bu. Jika saya memang keliru tentang perasaan saya terhadap Pak Rahim, saya akan mencoba untuk ikut serta pada privat di rumah Pak Rahim. Mungkin dengan begitu saya akan memahami pelajaran fisika itu, Bu. Ih, keren. Nah, gitu. Jadi, kapan nih kira-kira kamu ingin menemui Pak Rahim untuk menanyakan hal itu? Secepatnya, Bu, saya akan lakukan. Mungkin sore ini saya akan menemui Pak Rahimnya, Bu. Ih, anak pintar. Nah, sekarang, apakah kamu masih berpikir bahwa Pak Rahim itu bersikap tidak adil kepadamu lantaran tidak mengikuti les privat di kelasnya?
Saya rasa itu hanya perasaan negatif saya yang berlebihan, Bu. Saya pasti akan mencoba mengendalikannya. Oke, baiklah. Kalau boleh Ibu tahu, apa komitmenmu selanjutnya? Saya akan berusaha berpikir positif dan akan mencoba mengikuti les privatnya bersama Pak Rahim, Bu. Wah, 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 hebat. Kira-kira siapakah yang akan diminta tolong untuk membantu kamu mewujudkan komitmen itu? Ada teman saya, Bu, saya akan meminta bantuan dari Sultan yang juga akan minta Pak Rahim untuk membantu saya mewujudkan komitmen ini. Nah, sekarang coba ceritakan ke Ibu peran Sultan dan Kak Rahim dalam mewujudkan komitmen kamu itu bagaimana? Kalau Sultan, karena dia juga merasakan hal yang sama dengan saya, Bu, karena ia juga tidak mengikuti privat bersama Pak Rahim. Jadi mungkin dengan begitu nanti Pak Rahim dapat mengetahui bahwa ada beberapa murid di kelas yang juga memerlukan perhatian. Dan dengan Pak Rahim saya akan menjelaskan perasaan saya serta keinginan saya, Bu, untuk dapat mengikuti pelajaran fisika dengan baik. Sungguh luar biasa sekali. Nah, jadi besok sore kamu akan temui dulu Pak Rahim dan akan berkomitmen untuk tetap berpikir positif, tetap mencoba untuk mengikuti les privat demi meningkatkan kompetensi mata pelajaran fisika. Nah, sekarang bagaimana perasaanmu setelah menceritakan semuanya ini kepada Ibu? Saya merasa lebih plong, Bu, dan lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih buat waktunya. Salam sehat. Sama-sama. Semangat ya. Iya, terima kasih, Bu. Oke. Baik, luar biasa. Percakapan yang luar biasa antara coach dan coachee. Di sini dimana coachnya adalah seorang guru dan coachnya murid. Nah, saya selaku pengamat pertama akan mengomentari penampilan dari coach. Nah, di sini coachnya yaitu Bu Bina itu sudah memunculkan model Tirta di mana ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kalau dilihat dari komunikasinya tadi, itu percakapannya dari tujuannya yang dilihat itu telah diungkapkan coachnya melalui ungkapannya ketika coach ini atau guru ini bertanya, apa tujuan yang akan kamu harapkan setelah usai percakapan ini nanti? Nah, itu sudah merupakan ungkapan dari coach, bagaimana dia memancing si coachee untuk menyampaikan tujuannya. Kemudian yang identifikasi, di mana si coach ini atau guru ini menanyakan banyak hal. Misalnya, bagaimana tadi Pak Rahim menyindir murid yang tidak mengikuti privat? Nah, itu adalah salah satu identifikasi. Atau ada juga tadi pertanyaan yang saya amati, apakah ada upaya lain yang kamu ingin lakukan untuk membuat keadaan lebih baik? Nah, itu adalah pemantik pertanyaan dari coach kepada coachee, yang dimana itu mengidentifikasi. Kemudian rencana aksi, itu tampak dimunculkan pada dialognya yang percakapan kalian antara coach dan coachee itu pada saat gurunya bertanya tadi, kapan kamu ingin menemui Pak Rahim? Nah, itu kan sudah rencana aksinya. Kemudian ada umpan balik tadi ya, rencana aksi ini setelah ada pertanyaan, kemudian ada umpan baliknya dari si coach ini. Nah, tadi memberitahu kepada coachee bahwa wah, ini anak pintar. Nah, katanya, terus sekarang apa kamu masih berpikir bahwa Pak Rahim bersikap tidak adil kepadamu lantaran kamu mengikuti privat? Nah, itu termasuk rencana aksi. Kemudian yang terakhir, tanggung jawab. Tanggung jawab ini ditunjukkan dari percakapan di mana coach ini menanyakan komitmen dari coachee. Nah, di situ coachee juga memberikan komitmennya kepada si coachnya. Nah, demikian komentar dari saya. Terima kasih. Luar biasa. Oke, makasih. Bagaimana Pak Elianus? Ya, Ibu Deci ini sudah bergabung. Baik, terima kasih kesempatan saya di sini bertugas mengomentari coachee ya.
Koci di sini kalau menurut pengamatan saya itu sudah berhasil dituntun oleh coachnya untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, pada bagian pertama tadi itu kan pada bagian tujuan itu coachnya sudah membuat coach ini bisa mengungkapkan perasaannya bahwa ada sesuatu yang tidak nyaman di dalam dirinya. Nah, lalu dia berharap bahwa sesuatu yang tidak nyaman itu ketika ada pembicaraan dengan coach itu bisa diselesaikan. Nah, kemudian pada bagian identifikasi tadi itu si coach itu bisa mengungkapkan ya bahwa ada yang mengakui ya bahwa yang lain itu ternyata lebih baik dari dia dalam menyelesaikan tugasnya. Lalu pada akhirnya si coach ini menyadari bahwa memang ada kelemahannya dalam mengerjakan tugas fisika itu. Nah, kemudian selanjutnya pada rencana aksi itu si coach ini berhasil dituntun oleh coachnya untuk menyelesaikan masalahnya ya, atau aksinya seperti apa untuk menyelesaikan masalahnya, yaitu dia akan berjanji menemui Pak Rahim untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian pada bagian akhir itu pada bagian tanggung jawab si coach ini dia sudah pertama-tama itu dia ingin mengungkapkan komitmennya bahwa saya akan melakukan ini untuk memecahkan masalah itu. Mengungkapkan juga bahwa yang bisa mendukung dia untuk memecahkan masalahnya, untuk membuat dia merasa nyaman kembali, itu orang-orang lain yang nanti akan berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dan luar biasa pada akhirnya si coach ini merasa plong setelah bekerja sama dengan si coach di sini. Jadi itu hasil akhirnya bahwa si coach ini akhirnya menemukan solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Mantap. Iya. Begitu kita lanjut ya. Di kasus ketiga, Bu Oke, Ricani lanjut. sebagai coach, kemudian Pak Elianus Koci, pengamat 1 Bina, pengamat 2 Bu Farida. Bisa kita mulai Bu? Bisa Pak, bisa. Baik, kita mulai ya. Halo, selamat pagi Bu, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Maaf loh Bu, saya mengganggu waktunya Ibu. Saya ingin cerita sedikit ya, apa Ibu berkenan meluangkan waktu saya? Oh iya silakan Pak, kebetulan saya juga sedang tidak sibuk. Jadi ada apa Pak? Mungkin ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, saya ingin bercerita sekaligus meminta pendapat Ibu tentang peristiwa yang saya alami yang membuat perasaan saya tidak nyaman saat ini Bu. Baiklah Pak, sebelumnya mohon maaf Pak. Kira-kira apa harapan atau tujuan yang ingin Bapak sampaikan setelah kita saling berkomunikasi ini Pak? Iya Bu, saya berharap setelah saya bercerita dengan Ibu, saya akan menemukan solusi untuk dapat memecahkan permasalahan saya Bu. Oke, baiklah Pak. Semoga harapan dan tujuan Bapak dapat terwujud. Sebenarnya peristiwa apa yang membuat Bapak bimbang hari ini Pak? Ya begini Bu, tadi pengawas sekolah melakukan supervisi pembelajaran saya di kelas. Karena saya mengajar tanpa buku teks, pengawas mengingatkan saya untuk tetap menggunakan buku teks. Nah, saya pun menyampaikan jika saya mengajar dan memanfaatkan sumber belajar lainnya,
namun tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Akhirnya pengawas justru tersinggung dengan penjelasan saya, Bu. Kemudian pengawas melapor saya kepada kepala sekolah hingga akhirnya saya mendapat teguran dari kepala sekolah. Nah, saya merasa bimbang, Bu. Saya merasa nggak enak. Apakah dalam kegiatan belajar mengajar saya memang harus selalu membawa buku teks? Oh, jadi Bapak saat ini bimbang karena pengawas dan kepala sekolah mengharapkan Bapak untuk bisa membawa buku teks pada saat mengajar. Benar begitu, Ya, Pak? Bu. Iya, betul sekali, Bu. Saya fokus pada merdeka belajar sebenarnya. Dan menurut saya, mengajar kita sekarang itu tidak harus menggunakan buku teks karena sumber belajarnya begitu banyak di mana-mana, termasuk di internet, Bu. Wah, artinya Bapak sudah mengetahui banyak hal tentang merdeka belajar. Berarti Bapak juga pasti tahu dong mengenai fungsi dari buku teks yang akan Bapak gunakan di kelas. Iya sih, Bu. Saya sebenarnya sudah mencoba browsing tadi siang tentang fungsi buku teks untuk guru di kelas. Oke. Bagaimana hasil browsingan Bapak itu tentang buku teks itu, Pak? Iya, tadi dikatakan di halaman penerbit di publish.com bahwa keberadaan buku teks itu memang penting sehingga diprioritaskan bagi pegangan utama peserta didik dan pendidik. Para tenaga pendidik memerlukan buku tersebut sebagai silabus untuk memberikan panduan instruksional kepada pendidik sehingga memudahkan pendidik dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, Bu. Oke. Nah, kalau demikian Pak, Bapak tahu fungsi dari buku teks. Kemudian apa tindakan selanjutnya yang akan Bapak upayakan agar kepala sekolah dan pengawas dapat sepaham juga dengan Bapak? Sebenarnya saya merasa tidak nyaman, Bu, dengan diri saya sendiri. Jika membaca fungsi dari buku teks berarti buku teks itu memang diperlukan saat kegiatan mengajar. Maka saya merencanakan supaya pertama selain saya membuat media pelajaran seperti PPT mengenai materi pembelajaran, saya juga nanti akan mempersiapkan buku teks sebagai panduan mengajar. Terus saya juga akan menemui pengawas rencananya kepala sekolah untuk minta maaf atas kurang pemahaman saya terhadap pentingnya membawa buku teks sebagai panduan mengajar. Sehingga ke depan saya bisa memperbaiki Jangan kesalahan jauh-jauh. ini. Itu, Bu. Oke, luar biasa Bapak. Akhirnya Bapak dapat dengan sendirinya mengetahui apa yang harus Bapak lakukan untuk memperbaiki keadaan ini. Lalu kalau boleh tahu Pak, kapan Bapak akan menemui pengawas dan kepala sekolah? Tentunya lebih cepat lebih baik. Saya ingin saya tidak terbebani dengan persoalan mereka. Rencananya besok saya akan menemui mereka, Bu. Wah, rupanya Bapak memang telah siap. Iya, Bu, benar, Bu. Lalu apa sekarang komitmen Bapak setelah Bapak menemui kepala sekolah dan pengawas nantinya Pak? Setelah saya memohon maaf, saya akan berjanji kepada mereka untuk selalu membawa buku teks sebagai panduan saya mengajar. Selain saya juga akan mengembangkan nanti media pendukung lainnya yang telah saya siapkan. Mantap kalau begitu Pak. Siapa yang Bapak harapkan nanti untuk membantu Bapak mewujudkan komitmen Bapak ini Pak? Tentu saja nanti saya berharap kepada pengawas dan kepala sekolah, Bu. Saya yakin mereka memonitoring saya untuk kebaikan saya, Bu. Jadi jika ada hal yang kurang dari diri saya, mereka akan membantu saya untuk mengingatkan dengan tujuan saya bisa melaksanakan tugas mengajar saya menjadi lebih baik ke depan. Seperti itu, Bu. Luar biasa Bapak. Sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah kita berkomunikasi seperti ini Pak?
Iya Bu, saya sangat berterima kasih sama Ibu. Sebab setelah saya mengungkapkan kebimbangan, keresahan saya dengan Ibu, Ibu telah membuat semua kebimbangan saya menjadi hilang Bu. Wah, syukurlah kalau begitu, Pak. Oke Bu, terima kasih banyak ya atas waktunya Ibu dan atas saran-sarannya. Eh, Sangat membantu sekali Bu. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum Bu. Saya Oke. permisi. Iya, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Sampai jumpa. Oke. Bu Riceni bisa menonaktifkan. Mohon maaf Bu Riceni lah mengingatkan. Ya, silahkan Ibu Bina selaku pengamat 1 memberikan komentar. Oke, baik. Sebelumnya sangat luar biasa percakapan antara coach dengan coachee-nya terkait dengan masalah yang dihadapi oleh coachee tentang hasil monitoring dari pengawas dan kepala sekolah terhadap hasil kinerjanya. Jadi di sini yang pertama dari tujuannya sudah diungkapkan di sana dengan baik oleh coachee. Tujuan yang ingin dicapai setelah melakukan komunikasi bersama dengan coachnya. Kemudian selain tujuan, kemudian identifikasi. Jadi di sana melakukan identifikasi dapat berupa kalimat bagaimana closing yang sudah dilakukan terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh coachee terhadap masalah yang ia hadapi di sana. Kemudian menggali potensi dengan mengidentifikasi tindak lanjutnya juga bagaimana, semua sudah dilakukan oleh coach untuk menggali, mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi. Kemudian rencana aksi juga ada di sana, jadi coachnya, seorang coachnya dapat menemukan di sana ada rencana aksi yang akan disusun oleh coachee untuk menyelesaikan masalahnya itu sendiri. Kemudian ada tanggung jawab yang muncul dari coachee setelah melakukan komunikasi bersama dengan coachnya. Jadi di sini coachnya telah berhasil membangun sebuah komitmen dan rasa tanggung jawab dari dalam diri coachee untuk dapat menyelesaikan masalah yang sedang ia hadapi. Jadi secara keseluruhan berdasarkan hasil komunikasi yang ada di sana, seorang coach itu dapat membangun suasana yang nyaman bagi coachee untuk dapat mengungkapkan kendala apa yang sedang ia hadapi, sehingga bersama dengan coach, seorang coachee-nya dapat memecahkan masalah yang ia hadapi. Jadi coach-nya juga berhasil memerankan perannya sebagai seorang coach dengan komunikasi yang asertif di sini. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, nah selanjutnya saya akan menyampaikan komentar selaku pengamat 2, di mana di sini saya akan mengomentari coachee. Luar biasa sekali percakapan yang dilakukan oleh coach dan coachee di sini, di mana kedua-duanya adalah perannya sama-sama seorang guru. Mohon maaf Bu Bina. Ininya. Iya, terima kasih Bu Bina. Selanjutnya saya juga mengamati bahwa benar apa yang dikatakan oleh pengamat 1 yaitu Bu Bina, bahwa kedua coach dan coachee ini telah benar-benar menemukan titik terang dari permasalahannya, karena di sini coachee berperan sebagai
orang yang memiliki permasalahan dan mengungkapkan secara gamblang dan terbuka kepada coachnya. Dan coachnya di sini yang memberikan arahan kepada coachee supaya coachee-nya bisa berpikir bagaimana apa yang saya lakukan selanjutnya. Nah, itu luar biasa pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang diungkapkan kepada coachee sehingga si coachee mampu menyelesaikan sendiri permasalahan yang dia hadapi. Dan di mana permasalahan di sini adalah tentang buku teks. Apakah buku teks ini harus dibawa atau tidak, dan di mana di situ ada pengawas sekolah yang melakukan monitoring kepada si coachee ini ya. Kemudian dilaporkannya kepada kepala sekolah, lalu kepala sekolah menegur si coachee ini, lalu coachee ini serba salah. Apakah benar apa tidak ini? Nah, lalu si coach ini meminta bantuan kepada coach dengan permasalahan yang ada, di mana percakapan ini menunjukkan adanya tujuan. Yang pertama, tujuan ini diungkapkan oleh si coachee ketika dia menjawab pertanyaan coachnya tadi. Nah, ungkapannya yaitu tadi dikatakan saya berharap setelah kita berkomunikasi itu saya akan menemukan solusi untuk dapat memecahkan permasalahan saya, Bu. Nah, itu berarti tujuannya kan sudah disampaikan oleh coachee. Di mana permasalahan itu adalah rasa ketidaknyamanan telah ditegur kepala sekolah dan pengawas karena tidak membawa buku teks. Kemudian yang kedua, identifikasi dari model Tirta itu muncul pada saat coachee menjelaskan fungsi dari buku teks di internet. Nah, itu ada pertanyaan tadi dari si coach. Apakah kamu sudah melakukan browsing? Tidak. Apa itu fungsi buku teks? Sedangkan kamu sudah paham betul tentang Merdeka Belajar. Nah, sudah, kata si coachee. Saya membrowsing lalu saya menemukan fungsinya. Kemudian upaya apa lagi yang dilakukan Bapak? Kata si coachnya untuk membuat keadaan menjadi lebih baik. Nah, itulah upaya-upayanya melakukan browsing itu tadi. Itu identifikasi permasalahan yang dilakukan oleh coach kepada coachingnya sudah benar-benar tampak pada saat percakapan yang dilakukan. Kemudian ada rencana aksi, di mana Bapak ini tadi atau coach ini tadi menyatakan bahwa dia besok pagi akan menemui Capsek dan pengawas. Nah, itu sudah merupakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh si coach, di mana coach tadi menanyakan, oh kapan kamu akan menemui kepala sekolah dan pengawas? Nah, kemudian rencana aksinya lagi, saya akan meminta maaf, kata si coach. Dan saya akan berkomitmen juga, katanya seperti itu. Nah, di komitmen ini adalah tanggung jawab yang diungkapkan coachee dari model Tirta ini tadi, di mana komitmennya si coachee akan meminta maaf terlebih dahulu ya kepada Capsek dan pengawas pembina, dan dia berjanji juga akan membawa buku teks ke kelas. Nah, kemudian tadi ada si coach menanyakan siapa yang akan diminta bantuan untuk mewujudkan komitmennya si coachee ini tadi. Nah, si coachee ini luar biasa sekali, dia memberikan sudut pandangnya dia. Oh, siapa yang akan memberikan saya membantu saya untuk berkomitmen? Karena permasalahan ini muncul di antara pengawas, kemudian kepala sekolah dan coach itu sendiri. Nah, komitmennya ini dilakukan ya dengan orang itu lagi. Jadi saling mengingatkan. Apalagi tadi coach merasa di akhir-akhirnya menyadari ketika berdialog kan, oh ternyata monitoring yang dilakukan oleh pengawas itu justru seharusnya membuat saya lebih baik. Apabila ada kekurangan-kekurangan saya yang disampaikan oleh pengawas, seharusnya saya ini merefleksikan diri, mengintrospeksi diri, kan begitu sih. Coach ini namanya manusia, pasti dia akan berpikir awalnya kan mungkin namanya emosi, pengenalan emosi dulu seperti KSE itu, apa yang akan dilakukan nanti, oh kenapa saya seperti ini. Nah, pada saat itulah si coach ini merasa bahwa di awal tersinggung, lalu ketika ditanyakan, oh saya ini menggunakan buku teks, tidak perlu karena saya bisa menggunakan bahan-bahan yang lain. Nah, dia menjawab si pengawas kan. Nah, pengawasnya juga tersinggung.
itu kan sesuai dengan ini ya teksnya, lalu melaporkan kepada kepala sekolah dan kepala sekolah menegur si Koci. Namun si Koci ini sangat bijaksana, bagaimana dia mengelola emosinya dengan cara itu tadi, dia mengenali emosinya dulu, mengenali dirinya dulu, lalu dia minta bantuan si coachnya, bagaimana cara memecahkan masalahnya, walaupun si coach ini tidak serta-merta membantu dengan gamblang, hanya dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik saja, nah coach ini bisa dengan sendirinya menemukan jalan keluar apa yang akan dia hadapi. Nah, seperti itulah model Tirta yang sudah ditampilkan oleh percakapan antara coach dan coachee kali ini, di mana memuat tujuannya jelas, identifikasinya jelas, rencana aksinya juga jelas, dan tanggung jawabnya juga jelas. Luar biasa. Selamat Bapak, Ibu. Sip, mantap. Yang untuk yang terakhir ini si Bu Riceni dia menjadi pengamat satu. Bagaimana? Apakah kita menunggu Bu Riceni atau cukup pengamatnya Bu Bina saja? Karena di sini yang terutama adalah coachnya ya, Pak Elianus. Iya. Mengingat waktu ini sudah 49 menit. Artinya Iya. 15 Kayaknya menit. sambil jalan aja mudahan Ibu Riceninya bisa gabung. Iya, 16 menit lagi kita. Kasus 1, kembali ke kasus 1 ya Pak. Ya. Di sini Pak Eliano sebagai coach, kemudian saya sendiri sebagai coachee, Bu Bina sebagai pengamat. Dua langsung. Ya, pengamat 1 dan pengamat 2 Bu Bina. Iya. Saya coachee ya? Oh, berarti saya duluan. Baik, bisa mulai Pak Elianus? Ya, pas. 50. Bisa. Oke. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Halo, Bapak. Waalaikumsalam. Selamat sore. Apa kabarin? Alhamdulillah, Pak. Kabar saya cukup baik. Tetapi, Pak, ada sesuatu nih yang membuat saya galau. Wah, kamu galau segala, Rin. Kenapa? Coba ceritakan ke Bapak. Ya itu, Pak. Makanya saya di sini menghubungi Bapak. Tapi Bapak sedang tidak sibuk kan, Pak ya? Boleh kan, Pak ya? Saya menyita waktu Bapak sebentar. Saya mau berbincang dengan Bapak. Boleh kan, Pak ya? Iya, Rin. Boleh. Kebetulan sekarang Bapak tidak sedang sibuk nih. Jadi sebenarnya apa yang Rina harapkan atau tujuan Rina yang ingin capai setelah kita berbincang tentang permasalahan yang Rina hadapi sampai-sampai membuat Rina merasa galau seperti saat ini. Iya nih, Pak. Terima kasih ya, Pak ya, sudah memberikan saya waktu. Saya berharap setelah kita berbincang nanti, Pak, persoalan tentang rasa kurang percaya diri saya untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris nanti itu bisa teratasi, Pak. Soalnya sekarang saya merasa kurang percaya diri ikut lomba pidato bahasa Inggris, Pak. Wah, hebat nih si Rina. Kok dapat kesempatan ikut lomba pidato, Rin? Kalau boleh Bapak tahu, apa sih yang membuat Rina merasa kurang percaya diri mengikuti lomba pidato bahasa Inggris? Iya, Pak. Saya mewakili sekolah untuk lomba pidato di kabupaten.
saya dipercaya oleh teman-teman dan juga guru bahasa Inggris. Tetapi Pak, saya merasa masih kurang fasih dalam pelafalan Pak. Apalagi ada beberapa tugas proyek dari mata pelajaran fisika, bahasa Indonesia yang memang belum saya kerjakan dan waktunya itu dekat sekali Pak untuk pengumpulannya dan hampir bersamaan. Saya takutnya tidak fokus sehingga tugas proyeknya saya itu juga nanti akan terbengkalai. Nah, dua hal itu Pak. Wah, memang sepertinya rumit ya Rina. Memang jadi pelajar itu sekarang tugas dan tanggung jawabnya berat juga ya. Tadi kalau Bapak tangkap itu ada dua hal yang membuat Rina menjadi merasa kurang percaya diri, merasa tidak bersemangat untuk ikut lomba pidato bahasa Inggris. Betul. Nah, kalau tidak salah tadi yang pertama itu karena Rina merasa kurang fasih dalam pelafalan bahasa Inggris. Iya Pak. Kemudian Rina juga takut kalau nanti gara-gara ikut lomba tersebut, gara-gara banyak latihan, malah membuat tugas-tugas yang lain juga jadi terbengkalai. Ada ketika dia, wah, tapi saya sangat terkesan loh sama kamu Rin, yang masih memikirkan masa depan baik, sementara Rina harus memperjuangkan kepercayaan kawan-kawannya untuk bisa meraih sukses, memenangkan lomba pidato bahasa Inggris. Memang kalau Bapak menilai ini adalah suatu tantangan yang cukup sulit untuk Rina hadapi. Iya Pak. Inilah yang menjadi hambatan saya Pak dalam mengejar prestasi. Iya Rin, seperti tadi Bapak paham. Tapi Bapak ingin tahu nih, sejauh ini apakah Rina sudah mengupayakan hal-hal yang mungkin perlu Rina lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini, Rin? Ada sih Pak. Saya sudah memikirkan beberapa upaya yang akan saya lakukan untuk memecahkan permasalahan ini. Tapi ya itu tadi, saya memang masih belum yakin. Hanya saja saya memiliki upaya yang pertama nih. Saya ingin berlatih untuk melafalkan bahasa Inggris agar bisa lebih fasih dan menjadikan saya lebih percaya diri. Latihan-latihan seperti itu terus-menerus begitu Pak, sebelum lombanya. Kemudian yang kedua, saya ingin mengikuti privat bahasa Inggris untuk persiapan menghadapi lomba nanti. Nah, kemudian yang ketiga, saya ingin membuat jurnal harian agar saya itu dapat mengatur waktu di mana saya privat, di mana saya latihan, dan di mana saya mengerjakan soal proyek. Nah, jadi ketika adanya jurnal harian itu tadi, jadi merasa lebih terarah lah waktunya. Jadi itulah Pak upaya-upaya yang ingin saya lakukan. Wah, kalau begitu sih sebenarnya Bapak sangat yakin kamu seharusnya nggak usah galau karena kamu hebat sekali. Upaya kamu tadi sangat bagus. Iya Pak. Kalau menurut Bapak, upaya itu sudah menggambarkan bahwa kamu sudah pintar mengatur waktu, menentukan yang prioritas. Jadi dengan berlatih dan ikut privat bahasa Inggris, itu tentu akan membuat kamu lebih fasih melafalkan bahasa Inggris. Dan tadi ada upaya kamu ingin membuat jurnal kegiatan harian atau membuat catatan mana kegiatan yang harus kamu lakukan terlebih dahulu. Iya Pak. Itu tentu akan menolong kamu untuk mengelola waktu agar kegiatan menyelesaikan proyek juga bisa terwujud dan juga kegiatan berlatih melafalkan bahasa Inggris juga bisa terlaksana.
Lalu menurut kamu nih, apa kira-kira yang kamu miliki untuk dapat mewujudkan harapan dan tujuan kamu, Rin? Kelebihan saya ya Pak ya. Ya, Eh, Kebetulan Pak, saya ini memiliki tata bahasa atau grammar yang cukup banyak dibandingkan dengan kawan-kawan. Itu sih menurut guru saya. Kemudian saya juga sangat menguasai tema pidato yang kali ini dilombakan, di mana tema pidato itu tentang eksploitasi sumber daya alam di Indonesia. Nah, itulah Pak kelebihan saya Pak. Wah, luar biasa. Mungkin sebenarnya lebih banyak lagi sih kelebihan kamu dari awal tadi Bapak melihat. Luar biasa benar sih kamu ini. Benar Pak. Kelebihan kamu tuh harus kamu manfaatkan sebaik-baiknya ya untuk bisa mengikuti lomba pidato bahasa Inggris dengan baik. Enggak terlalu penting sih apa kamu juara apa enggak. Yang penting kamu mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Lalu nanti kan usahanya juga serius. Iya Pak. Jadi jangan dilakukan asal-asalan. Iya Pak. Nah, karena ini kan membawa nama sekolah, kemudian membawa kepercayaan teman-teman kamu. Tapi jangan lupa juga dengan tugas-tugas yang lain, Iya Pak. privat, kemudian membuat jurnalnya ya, Rin. Iya Pak. Nah, gimana rencana selanjutnya, Rin, setelah kamu selesai ini? Apa rencananya lagi? Saya akan mengatur jadwal Pak sepertinya. Pertama-tama saya akan membuat jurnal kegiatan harian itu. Nah, tapi itu setelah berbincang dengan Bapak ini ya. Kemudian untuk latihan berbahasa Inggris itu bisa saya lakukan setiap pulang sekolah nih. Lalu kalau sore hari, saya sempat tuh Pak buat privat dengan guru bahasa Inggris. Nah, waktu malam harinya saya bisa mengerjakan tugas proyek Pak. Kayaknya begitu deh Pak saya kepinginnya. Oke, luar biasa sih kamu. Tapi kegiatan kamu jadi padat sekali nih, Rin. Bapak harapkan walaupun kamu mengutamakan tugas-tugas kamu, tapi kamu harus tetap jaga kesehatan ya. Jangan sampai kegiatan pagi sekolah, sore mengerjakan tugas, malam privat bahasa Inggris, itu malah membuat kamu drop. Nanti pada saat lomba malah absen. Nah, itu tetap jaga kesehatan ya. Mantap, Rin. Ya, kamu memang murid yang cerdas. Nah, sekarang Bapak ingin tahu apa komitmen kamu untuk mencapai tujuan yang kamu inginkan, Rin? Mantepnya ya. Oke deh Pak. Komitmen saya nih, saya akan berusaha lebih giat dalam berlatih dan harus lebih konsekuen dengan jurnal yang akan saya buat nanti. Kira-kira begitu Pak komitmen saya. Bagaimana Pak? Oke. Nah, bagus sekali ya usahanya, rencana-rencananya. Kalau begitu, mungkin kamu tidak sanggup untuk melaksanakannya sendiri ya, mencapai tujuan kamu. Mungkin kamu punya orang lain ya, punya orang lain yang nanti kamu andalkan untuk membantu kamu mewujud komitmenmu itu. Kira-kira ada nggak nih orang yang bisa membantu kamu untuk mewujudkan komitmenmu, Rin? Iyalah Pak, tentu saja Pak, saya perlu Ada nggak nih? bantuan. Ada lah Pak. Yang pasti Pak, saya akan menceritakan rencana saya untuk privat jangka pendek kepada orang tua saya. Kemudian saya akan menunjukkan
jurnal kegiatan yang saya buat kepada orang tua saya itu. Nanti kan biaya untuk privatnya kan orang tua saya yang membayar. Kalau tidak mereka, siapa lagi, Pak? Nah, Mama kan seringnya selalu mengingatkan kalau misalkan saya lupa, dia kadang-kadang bisa mengingatkan saya. Makanya saya sepertinya memang harus bercerita nih dengan orang tua saya untuk Ya, mewujudkan komitmen saya itu, Pak. oke. Eh, Luar biasa ya, memang orang terdekat kita yang harus kita ajak untuk mendukung kita. Mungkin bagus juga kalau misalnya Rina ajak guru bahasa Inggrisnya di sekolah, sewaktu-waktu bisa ikut melatih, mungkin latihan menilai ya. Nah, sejauh mana kemajuan Rina ya. Ya, Pak. Jika begitu ya komitmen dan semangatmu, Bapak akan mendukung. Puas ya sudah bisa bercerita banyak dengan Rina. Sekarang Bapak ingin tahu gimana sih perasaan Rina setelah kita berbincang ini. Apakah benar-benar Rina sudah percaya diri nih mengikuti lomba bahasa Inggris? Saya merasa sangat percaya diri, Pak. Pokoknya saya akan berkomitmen pada diri saya juga yang terutama. Saya akan melakukan dan melaksanakan jurnal yang sudah saya buat nanti. Wah, terima kasih ya Pak atas dukungannya. Wah, luar biasa ya. Alhamdulillah ya, semangat terus ya Rin. Iya, Pak. Bapak hanya bisa kasih kamu semangat. Tapi kalau nanti dapat juara, nanti Bapak traktir ya makan bakso. Wah, Gimana? menyenangkan. Mau nggak? Hore. Bapak hebat sekali memotivasi saya. Mantap, Pak. Oke, Pak. Saya akan berikan yang terbaik Iya. untuk sekolah dan juga buat Bapak. Terima kasih ya, Pak, sudah Wah, memberikan waktu buat saya. Mudah-mudahan saya baik. juara. Ya, Amin. Kalau begitu, Pak, saya mohon pamit dulu, Pak ya. amin. Terima kasih atas waktunya ya, Pak. Wassalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, Pak. Sore. Silahkan Ibu Richeni. Kelihatan kagak di gambarnya kertasnya? Kada nampak. Bu Richeni. Halo Ibu. Bu Riceni, silakan menjadi pengamat satu. Tidur Bu Rejeni. Jaringan Pak. Ya, silakan Bu Gina selaku pengamat 2 bisa mewakili sambil menunggu Bu Riceni bisa aktif audionya. Oke, terima kasih. Baik, saya mungkin mengomentari sekaligus dari pengamat 1 karena berhubung Ibu Riceni sepertinya sedang terkendala, ya. Jadi saya langsung komentar mulai dari coach-nya dulu. Dari komunikasi yang dilakukan oleh coach dan coachee itu sangat luar biasa sekali, sangat menarik. Nampak terlihat di sana bahwa coach-nya mampu membuat coachee merasa nyaman untuk mengungkapkan kendala yang sedang ia hadapi. Kemudian juga mampu menggali, mengidentifikasi potensi dirinya, kemudian kali di sana apa masalah yang sedang ia hadapi, kemudian bagaimana rencana tindakan yang akan ia lakukan sampai dengan mampu mewujudkan komitmen untuk dapat
mewujudkan dari rencana penyelesaian masalah yang akan ia lakukan. Nah, di sana dari sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada model Tirta, mulai dari tujuan. Jadi coachnya di sini mampu menuntun coachi untuk dapat menemukan tujuan yang akan dicapai setelah melakukan komunikasi bersama dengan coachnya. Nah, kemudian setelah itu seorang coach juga mampu memberikan identifikasi terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh di mana di sana ia menanyakan bagaimana kendala yang sedang dihadapi oleh coachi. Setelah itu ia juga menanyakan hal-hal apa yang sudah dilakukan sebagai upaya untuk melakukan perbaikan terhadap kendala yang sedang ia hadapi. Dalam hal ini adalah kendala tentang kurangnya rasa percaya diri dalam mengikuti kegiatan lomba. Nah, kemudian selain itu, selain mengidentifikasi, coachnya juga mampu membuat coachi itu dapat menemukan rencana aksi yang akan ia lakukan. Jadi di sini coachnya menuntun coachi untuk dapat menemukan bagaimana rencana yang akan ia lakukan setelah melakukan komunikasi bersama dengan coachnya. Nah, selain itu coachnya juga mampu membangun rasa percaya diri dalam diri coachi sehingga ia menemukan komitmen dan bertanggung jawab bahwa ia akan mampu membangun rasa percaya diri, mampu menghadapi masalah yang sedang ia hadapi itu dengan dorongan dari orang-orang sekitar. Terlebih di sini kalau dari percakapan adalah dapat dorongan dari orang tua sehingga ia dapat menemukan solusi atas permasalahan yang sedang ia hadapi. Jadi ia merasa puas, merasa lega setelah melakukan komunikasi bersama dengan coach. Jadi di sini kalau menurut saya coachnya telah mampu melaksanakan suatu komunikator yang asertif, di mana ia mampu menjadi sebagai seorang pendengar yang baik dan juga ia mampu memberikan, selain mampu mendengarkan, ia juga mampu untuk memberikan membantu si coachi untuk menemukan. Kemudian dari coachinya sendiri, untuk coachinya di sini karena dia merasa nyaman terhadap coach sehingga ia mampu menceritakan semua kendala yang ia hadapi. Jadi dia merasa bahwa ia menemukan tempat yang tepat untuk dia berbagi sehingga ia dapat memecahkan masalah. Jadi di sini coachinya mampu menceritakan semua permasalahan yang ia hadapi, kemudian apa upaya, apa kendalanya, sehingga sampai ia menemukan sendiri solusi yang akan ia lakukan dan berkomitmen untuk akan secara rutin melaksanakan komitmen itu untuk bisa menemukan pemecahan masalahnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada Ibu Riceni. Karena Ibu Riceninya tidak ada, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Luar biasa sekali dari komunikasinya, sangat berperan antara coach dan coachnya di sini itu sangat membantu sekali dan sangat luar biasa. Kemudian diidentifikasi potensi coach berhasil menggali permasalahan atau hambatan yang dialami oleh coachi juga mampu menggali berbagai kelebihan yang dimiliki oleh coachi, misalnya dia tadi membagi waktunya. Kemudian juga rencana aksi sudah jelas, coach berhasil menggali apa yang menjadi rencana aksi coachi, kemudian juga apa yang akan dilakukannya ke depan, dan terakhir bahwa di tanggung jawab coach berhasil menemukan jawaban dari coachi bagaimana komitmennya dan dengan siapa ia akan berkolaborasi. Jadi di sini juga coach mampu memotivasi sehingga coachi dengan penuh semangat saya lihat di akhir tadi akan mengikuti lomba ini. Terima kasih. Kira-kira
Siapakah yang akan diminta tolong untuk membantu kamu mewujudkan komitmen itu? Ada teman saya, Bu, saya akan meminta bantuan dari Sultan yang juga akan minta Pak Rahim untuk membantu saya mewujudkan komitmen ini. Nah, sekarang coba ceritakan ke Ibu peran Sultan dan Pak Rahim dalam mewujudkan komitmen kamu itu bagaimana? Kalau Sultan, karena dia juga merasakan hal yang sama dengan saya, Bu. Karena ia juga tidak mengikuti privat bersama Pak Rahim. Jadi mungkin dengan begitu, nanti Pak Rahim dapat mengetahui bahwa ada beberapa murid di kelas yang juga memerlukan perhatian. Dan dengan Pak Rahim, saya akan menjelaskan perasaan saya serta keinginan saya, Bu. Untuk dapat mengikuti pelajaran fisika dengan baik. Sungguh luar biasa sekali. Nah, jadi